perusahaan itu harus punya prinsip. Prinsip kita daripada integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Jadi integritas ialah kejujuran, profesional adalah keahlian, entrepreneur adalah inovasi. Jadi yang pentinglah integritas. Besarnya Pak Hengki, Pak. Oh, Pak Hengki, Pas saya betul. masuk. Terus itu ya, kamu coba bikin analisanya boneka. Boneka apa, Pak? Boneka istana boneka itu punya boneka kecil-kecil. Saya kan bingung loh. Ini biasa ngurusin bangunan ya, ngurusin boneka. Atau pengalaman saya di Ancol itu di unit kerjanya tidak terlalu banyak ya. 10 tahun di keuangan, jadi tahun 80 sampai sekitar 90, tahun 1990 di keuangan, kemudian ditugaskan di marketing sebagai kepala biro marketing. Kemudian dari marketing ditugaskan di pintu gerbang, di atas kepala unit gitu. Oh, ya. Di pintu gerbang, kemudian dipindah lagi ke Putri Duyung, dan terakhir di marketing, kepala biro marketing. Sampai terakhir itu tahun 2012. Itu sejarah pekerjaan saya di Ancol. Saya pada waktu masuk itu sebagai structural engineer. Jadi waktu itu Pak Arianto bilang, kita tidak membangun gedung-gedung bertingkat, tapi mungkin banyak sekali tantangannya karena kita membuat taman-taman rekreasi yang gedungnya unik-unik. Jadi itu tantangan yang sangat menarik. Ya itu menurut saya awal. Kemudian saya bilang oke, saya join, saya pindah kerja gitu ya. Di Ancol banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan menarik gitu ya. Itu awal saya bergabung. Dan betul begitu saya bergabung, pada saat itu dunia fantasi masih dalam tahap perencanaan. Dan yang disampaikan, yang diceritakan Pak Arianto dan Pak Faron itu betul sekali. Tapi yang jauh lebih menarik di Ancol itu menurut saya adalah suasana kerja. Jadi bukan hanya jenis pekerjaannya, tapi suasana bekerja. Berinteraksi dengan teman-teman kerja, dengan atasan, dengan sesama, dengan anak buah. Itu menyenangkan. Kalau saya gitu ya, saya merasa sangat berterima kasih dan bangga bisa menjadi bagian keluarga di Ancol. Bikin istana boneka, bikin kan, habis itu cerita nyari uang lah, nyari kreditor, sampai BNI, akhirnya dapat BNI, dan kamu ini harus ke Amerika. Nah, ke Amerika lah, ketemulah Rendel Duel. Dia ngomong, kamu mau bikin theme park kan? Memang harus ada temanya theme park itu. Pulang, Rendel Duel bikin penawaran. Mahal banget. Ya udah deh, suruh bikin sketch idea aja kayak apa. Dari usulan, kita sampaikan bahwa kita udah punya karakter namanya Dufan, terus dia mengusulkan
tema keliling dunia. Di waktu itu saya selesai pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil bidang studi psikologi, jadi saya lulus. Kemudian saya bekerja melamar di Ancol. Ya. Pertama kali pekerjaan saya itu menjadi juru bayar gaji. Juru bayar gaji itu kalau bahasa kerennya itu payroll master. Wah, payroll master itu. Masih hijau, masih dari daerah, baru 3 tahun di Jakarta kira-kira. Saya pertama kali ditugaskan di pintu gerbang. Ada satu hal yang buat saya waktu itu sangat terkesan. Iya. Saya waktu itu tugas bertiga di pintu gerbang itu. Tugas malam hari. Jadi tugasnya itu malam hari jam 12 sampai ini. Kemudian ada orang masuk, mobil masuk, Fiat begitu masuk, nyelonong ke belakang, terus teman saya namanya Bakri itu dari Sumatera Utara marah, digebrak ke mobil, begitu, terus berhenti, tapi berhentinya tidak serta-merta berhenti. Terus akhirnya kita keroyok bertiga gitu. Terus dia bilang, mobil saya ini remnya blong. Tapi kita nggak yakin remnya blong. Orang itu kelihatannya mau nerobos gitu kan, nggak yakin remnya blong. Kalau nggak percaya dicoba gitu. Nah kita saling nengok-nengok nih bertiga nih. Saya nengok Bakri nengok saya, nengok lagi satu lagi. Tidak ada satupun yang bisa mengendarai mobil kan. Wah jadi ya sudah itu persoalan. Ya pokoknya artinya dia sebetulnya mau nerobos kan. Ya sudah, akhirnya kita bilang sudah balik sekarang gitu kan. Balik, jangan banyak ngomong gitu. Balik. Itu orangnya serem-serem loh ada gitu. Akhirnya didorong muter gitu, baliknya. Nah setelah itu mereka keluar, kita ketawa semua itu. Wah kita nggak ada yang bisa naik mobil, kita dibohongin tapi nggak apa-apa gitu. Nah itu kenangan saya pertama. Itu saya mungkin baru 3 bulan kali ya di situ. Ya. Atau kawan-kawan bapak-bapak yang lama itu pertama kali Ancol itu dibuka, pantainya dibersihkan. Pantainya dibersihkan, kemudian sepanjang jalan menuju ke pantai itu dipasang obor. Apa namanya? Obor ya. Obor yang dikasih minyak bambu yang dikasih minyak tanah, kemudian disulut pada waktu sore. Nah itulah yang menerangi orang masuk ke pantai. Begitulah rekreasi pada zaman itu. Jadi kalau malam itu orang masuk ke situ itu dipandu dengan obor, sampai sana mereka rekreasi. Ada yang berdua, ada yang satu keluarga dan sebagainya. Kalau siang ya mereka mandi-mandi di pantai. Ya, Ancol itu untuk Jakarta, untuk kita adalah oase ya. Satu tempat yang secara fisik memang memberikan warna, tetapi secara filosofis dia itu juga memberikan satu intik ya bagi masyarakat yang penat datang ke sana, yang marah jadi senang dan sebagainya. Jadi Ancol punya arti yang besar bagi Jakarta. Oleh karenanya kita harus selalu mengembangkan Ancol menjadi sesuatu yang baik. Saya ingat sekali Ancol waktu saya masuk itu bukan saya katakan tidak bagus, sudah bagus, tapi kurang percaya diri untuk menampilkan ini loh Ancol ya. Inilah Ancol yang punya kualitas yang memberikan arti bagi warganya gitu. Maka kala itu apa yang kita lakukan? Spending untuk iklan nggak ada, kita mengundang yang namanya teman-teman media. Kita berteman dengan Suryo Pratomo, lalu IKJ kita ajak, kita buatlah Urban Festival, mungkin 4 atau 5 tahun. Itu menjadi headline tanpa kita membayar. Di Kompas kalau membayar di headline waktu itu mahal sekali. Nah itulah saya mencoba mengajak teman-teman Ancol bahwa kolaborasi itu penting. Sampai sekarang pun saya selalu mengatakan, pagi ini ada story saya mengatakan bahwa satu itu kita punya kedalaman dan substansi, yang kedua kita punya etos kerja, yang ketiga kita serawungan, harus kolaborasi. Nggak mungkin kita sendiri itu berbuat untuk
kebaikan ataupun kebersamaan. Ya. Saya pertama kali kerja kan di PT Bangunan Jaya. Waktu kantornya di Senen, di bawah Pak Ciputra kan. Nah, pada waktu Jaya itu mengelola Ancol, dan ada pihak dari Hong Kong kali mau bikin highlight si Ancol. Nah, untuk bangun itu saya yang ditugaskan oleh Pak Ciputra untuk bangun highlight. Jadi pertama kali saya di Ancol. Tapi waktu itu saya masih karyawan Jaya, kontraktor Jaya. Nah, waktu highlight selesai, nah tidak tahu bagaimana akhirnya kok saya oleh Pak Ciputra dipindah ke Ancol. Jadi PT Bangunan Jaya jadi Jaya Ancol. Jadi saya menjadi karyawan Ancol waktu itu. Setelah highlight selesai, ya alhamdulillah. Mungkin saya sebelum ke Ancol ya. Jadi saya masih kerja di PT Bangunan Jaya. Kalau tidak salah saya masuk Januari. Kemudian kalau 17 Agustus diperingati kan. Jadi waktu itu masih kantor di Ancol. Nah waktu itu Pak Ciputra yang pidato lah. Saya itu masih terkenang sekali dengan apa yang diucapkan Pak Ciputra waktu itu. Karena tidak tahu kok bisa teringat terus. Pak Ciputra waktu itu menyatakan bahwa seorang karyawan itu harus pertama jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kedua aktif. Kedua penuh inisiatif. Yang keempat disiplin. Yang kelima itu kerjasama yang baik dengan teman. Itu yang diucapkan Pak Ciputra pada waktu peringatan 17 Agustus itu yang tidak tahu kok teringat terus sama saya, terkesan selalu saya. Kami ya atas nama alumni Ancol mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang ke-64 ya, semoga Ancol ke depan ini semakin berkembang, semakin besar, dan seperti visi misinya Ancol dari dulu adalah menjadi rekreasi keluarga terbesar ya di Asia, itu yang harapan kita semua, mudah-mudahan itu bisa terrealisir. Selamat buat Ancol. Semoga ke depan semakin baik, semakin relevan dengan tantangan-tantangan masa depan. Sukses selalu. Jaya, jaya, jaya Ancol. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Ancol. Ya. Semoga terus berkembang, bisa menjadi objek wisata atau tujuan wisata dari masyarakat, yang masyarakat bisa melepaskan tujuan mereka berekreasi. Selamat untuk seluruh keluarga besar Ancol, baik yang sudah lulus maupun yang masih belum lulus, gitu ya, masih berada di Ancol. Selamat merayakan hari ulang tahun Ancol yang ke-60. Semoga Ancol terus tumbuh, terus menjadi pemimpin di dalam bisnis rekreasi di Indonesia ini. Dan semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Ancol ulang tahun yang reuni akbar yang kedua ya. Hidup Ancol, hidup terus. Selamat ulang tahun pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Semoga tahun-tahun berikutnya Ancol akan lebih berjaya ya. Selamat ulang tahun ke-64 Pembangunan Jaya Ancol. Semoga tetap
sukses, jaya, dan tetap kreatif. Semangat, strive to the best untuk yang terbaik. Selamat ulang tahun. Hidup Ancol Jaya selalu.